Kembali di Impact, kita sudah berada di segmen terakhir dari pertemuan kita dengan dua tokoh diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, dalam hal ini di Eropa. Kita akan memperlihatkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa ahli di luar negeri, juga seorang profesor dari Singapura yang akan mengajukan satu pertanyaan dan seorang pegiat teknologi di Kanada. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Prof. Bagus, diaspora Indonesia, pada waktu Pak Luhut itu berbicara, ada sekitar 500 diaspora Indonesia yang sebelumnya tersebar di dunia. Dari University of Michigan, University of Virginia, di Miami, di Yunani, di Melbourne, di Sydney, di Tokyo, di London, di Belanda, di Belgia, di Jerman. Begitu banyak diaspora Indonesia. Kenapa mereka belum mau kembali? Kebanyakan tidak mau kembali karena tidak adanya kecocokan yang bisa mendayagunakan apa yang mereka miliki dari segi intelektual, dari segi keahlian. Jadi tidak ada pasarnya, simply said. Seperti tapi itu. Ya, misalnya, Prof juga tidak mau kembali ke Indonesia. Tapi sekarang baru tahu kenapa tidak. Seorang profesor kan harus melakukan penelitian. Kenapa tidak meneliti Indonesia dulu sebelum meneliti sesuatu yang jauh di tanah air, jauh dari tanah air? Gini Pak Peter, saya itu latar belakang keahlian ya, keilmuannya sangat tidak linear. Tadi saya bilang dari teknik mesin, melintir ke matematik, ke ilmu bumi dan lain sebagainya. Saya kalau di Indonesia sulit untuk dapat kerja karena latar belakang saya non linear seperti itu. Justru di UK lah saya dihargai sebagai peneliti multidisiplin. Tapi saya rasa sekarang sudah berubah di Indonesia. Organisasi-organisasi keilmuan seperti ALMI, IP mulai dilihat, mulai melakukan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya teknologi. Diaspora sudah mulai pelan-pelan didayagunakan dan kembali. Dan rakyat mulai melek dengan sains. Kalau impact saya di Indonesia sudah lebih besar dari impact saya di Inggris, saya akan gaji lebih besar atau apa? Anda pernah mengatakan gaji di Indonesia sudah besar. Prof mengatakan kalau kita pulang ke Indonesia sains, akhirnya bukan kita masuk di research, tapi kita jadi birokrat. Betul. Maka itu dibutuhkan pusat unggulan riset. Supaya kita yang pergi ke sana bisa kembali tetap menjadi periset, bukan jadi birokrat. Pak Oki, Mas Oki, bagaimana pendapat Anda mengenai diaspora? Apakah merupakan juga tanggung jawab seorang diaspora yang sudah melihat keadaan Indonesia untuk mengajak diaspora yang lain untuk pulang ke Indonesia? Ya, saya kira adanya misinformasi tentang Indonesia hari ini. Misinformasi ya? Betul. Kesalahan dari pemerintah kita sendiri sebetulnya tidak memberikan informasi juga. Ini merupakan satu hal yang mungkin serius, yaitu menyampaikan kepada diaspora kita yang sudah mulai dilakukan kelihatannya oleh Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu, ini perlu dilakukan lebih sering ya. Betul. Dan diadakan pembicaraan juga antara Menteri Perindustrian, mungkin juga diadakan UMKM untuk diadakan satu pertemuan melalui Facebook atau melalui sekarang yang namanya Clubhouse, bisa mengadakan satu interaksi langsung. Perlu? Perlu sekali. Pak Oki dan Pak Prof. Bagus. Kini ada satu pertanyaan dari seorang yang namanya Aven Sena, diaspora Indonesia, pegiat teknologi di Kanada. Kalau tidak salah beliau itu juga berada di satu lembaga yang mengatur penerbangan atau jalur-jalur penerbangan. Menanyakan bagaimana potret kesesuaian riset dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Ketersediaan dan keterdukungan ekosistem yang mendukung industri mobil listrik dan masyarakat yang feel happy untuk segera menggunakan mobil listrik tersebut sesuai realitas ekososial di Indonesia. Bagaimana, Prof? Ada tantangan, ada optimisme. Pendidikan, riset, inovasi kadang-kadang tidak berjalan selaras. Seperti itu. Riset di perguruan tinggi berjalan sendiri, di industri berjalan sendiri. Maka itu ada sedikit ketidaksinkronan. Apakah riset di dalam lembaga institusi itu benar-benar dibutuhkan dalam masyarakat? Yang tahu persis tentang kebutuhan masyarakat adalah entrepreneur, teknopreneur, pebisnis. Maka dibutuhkan adanya dialog antara peneliti dengan pebisnis. Baru kita tahu market needs itu seperti apa. Demikian. Maka saya mengerti sentimennya sebenarnya. Dari Aven, pertanyaan daripada Aven. Dari Pak Aven. Bagaimana Mas Oki?
Iya, saya kira kalau pertanyaannya adalah Kapan saya bisa panggil Prof. Oki? Cari uang aja dulu jadi ya. Bang, Gimana pendapat Anda? mungkin kalau saya lihat pertanyaannya yang bawah terutama, kapan masyarakat feel happy untuk segera menggunakan mobil listrik? Sebenarnya sudah ada marketnya. Kalau kita bicara feel happy-nya, itu masalahnya pricing. Dan juga adalah kesesuaian fitur. Kalau ini bicara dari sudut pandang pengusaha, bukan dari sudut pandang akademisi. Jadi kalau saya riset, Fitur yaitu ada tetek bengek yang ada di dalam mobil itu. betul. Ya artinya kalau seandainya, Contoh-contohnya. contohnya mobil listrik itu kan memiliki fitur IoT. Jadi kita bisa manasin mobil pada saat kita sedang berbicara di sini. Saya 5 menit lagi mau pulang, lalu saya nyalakan mobil sekarang. Loh, perlu dipanasin mobil listrik. Iya, perlu dinyalakan Salah maksud kali. saya. Misalnya saya mau menyalakan Atau mobil, mungkin didinginkan AC-nya. didinginkan, lalu atau saya mau mengatur temperatur di dalam mobil itu. Ya. Artinya fitur-fitur seperti itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sekarang kalau kita bicara kapan mereka, apakah mereka mau membeli? Saya rasa kalau seandainya harganya, fiturnya cocok, mereka pasti akan beli, Akan happy. akan happy. Jadi sebenarnya marketnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mencari market fit-nya. Jadi saya kira begitu. Saya ingin ada satu pertanyaan lagi dari seorang profesor di Singapura. Seorang profesor of Science, Technology, dan Society dari Nanyang Technological University, Zulfikar Amir. Yang Profesor Jul kalau tidak salah ini. Dan menanyakan, inovasi teknologi akan berhasil jika terkoneksi dengan realitas sosial ekonomi di masyarakat. Asumsi apa yang Anda jadikan basis optimisme bahwa proyek mobil listrik Anda akan berhasil dan diterima oleh masyarakat? Bagaimana Anda yakin mobil listrik akan digunakan secara luas ketika, nah ini pertanyaannya bagus, ketika produksi energi listrik di Indonesia belum maksimal? Mungkin dia belum tahu bahwa kita sudah maksimal kebanyakan listrik. Bagaimana Pak Oki? Ya, saya kira kalau kita bicara kalimat pertama, inovasi teknologi akan berhasil jika terkoneksi dengan realitas sosial ekonomi di masyarakat, saya setuju dengan hal itu. Tapi kalau kita bicara lagi asumsi apa yang jadikan basis optimisme, terus terang kami skeptis awalnya. Kenapa skeptis? Karena kita melihat bahwa negara kita itu tidak pernah menjadi frontliner dalam inovasi teknologi. Tentunya banyak orang skeptis. Tapi kemudian ketika kami berkomunikasi, lalu mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dan hangat, sampai dengan hari ini kami disambut oleh Pak Menko Luhut Panjaitan, lalu kami ketemu dengan beberapa menteri. Saya rasa itu adalah sebuah privilege. Keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk mengkoneksikan dengan kebutuhan Memberi mobil listrik. waktu ya. Dan memberi Anda waktu. juga akan bertemu dengan Menteri Perindustrian, Betul, Pak Agus Kartasasmita, juga bertemu dengan Menteri BKPM nantinya. betul, Karena sudah menjadi kementerian, yaitu Pak Menteri Bahlil. betul, Dan juga bertemu dengan Bappenas. betul. Kenapa bertemu dengan Bappenas, Prof? Mobil listrik masih mahal, Om Peter. Tadi pertanyaannya adalah realitas sosial ekonomi. Tanpa adanya keberpihakan kebijakan akan produk dalam negeri, dalam hal ini mobil listrik dalam negeri, tidak mungkin ini bisa jalan terutama pada mula-mulanya dan diterima masyarakat dengan harga yang pas. Maka itu kita butuh pengertian lebih dalam tentang akan regulasi mobil listrik, apa rencana pemerintah jangka panjang, kita harus mengerti. Maka itu pertemuan-pertemuan ini sangat penting supaya kita bisa sinkronkan rencana kita jangka pendek, menengah, Kelihatannya panjang. semua menteri yang diminta waktunya memberikan waktu untuk bertemu ya. Betul sekali. Maka Itu kami menunjukkan optimis. satu hal yang sangat positif. Sangat positif. Apa jawaban Anda kepada Prof. Jul, Prof. Zulfikar Amir? Mengapa mengajar di Singapura tidak mengajar di Indonesia? Kan itu jadi pertanyaan saya kan. Betul. Marilah Prof. Zul, kita pulang sama-sama. Prof. Jul dan Prof. Bagus pulang sama-sama. Bagaimana pendapat mengenai apa yang beliau katakan? Asumsi apa yang dijadikan basis optimisme? Political will, kita lihat adanya peraturan nomor 55, adanya komitmen pemerintah dalam membangun charging station. PLN sudah punya rencana. Tadi kita lihat bahwa Pak Menteri Perindustrian sudah mulai menginstall charging station itu. Nah, satu hal tentunya untuk hal yang ingin saya tanyakan, kita masih punya 4 menit, mohon maaf. Yang paling dirisaukan oleh orang adalah bahwa bisa berjalan 3 jam mobil itu, atau 4 jam, atau 400 atau 500 km, tapi mengisinya pun 3 jam. Bagaimana itu mengatasinya? Jadi kita pakai listrik tapi tunggu 3 jam. Apakah akan ada teknologi yang akan mempercepat charging tersebut? Ada 2 hal yang harus
ditingkatkan fast charging mechanism sama battery swapping. Seperti itu. Untuk fast charging mechanism, untuk kendaraan-kendaraan yang bisa jalan sekitar 300 km sebelum dia charging baterai lagi, itu sekarang dengan 3 fase charging station bisa dilakukan dalam waktu setengah jam. Kalau Tetap untuk masih kebutuhan- lama itu. Ya, battery swapping. Atau swap jadi datang ke satu tempat, baterai ganti, masukin baterai baru, baterai lama ditinggal. Terutama untuk kebutuhan militer. Gitu. Ya. Baik. Menarik. Semua ini menarik. Harapan Mas Oki, kita sekarang masih mempunyai 2,5 menit. Harapan Mas Oki terhadap atas kedatangan ini, follow up apa yang diharapkan? 1 menit. Iya, saya harapkan bahwa kita bisa menjadi entry point dari pengembangan teknologi yang lebih tinggi lagi. Karena saya kira sekarang ada kebutuhan yang nyata, kebutuhan mobil listrik. Selain kita bicara mengurangi karbon, ini juga bicara tentang sustainable energy. Jadi saya harap dengan pertemuan kami di Indonesia bersama kolega-kolega saya seperti Prof. Bagus dan kawan-kawan, kita bisa membuat sebuah langkah yang nyata dari grassroots dan mudah-mudahan ini berkelanjutan. Demikian. Prof, pendidikan maupun harapan sesudah perjalanan ini dan kapan akan kembali lagi sesudah perjalanan ini? Tanggal 21. Bukan, April. maksud saya kembali lagi ke Oh, Indonesia. dalam waktu 3 bulan kembali lagi, dalam 1 tahun saya akan kembali 3 kali. Apa harapan Prof. Bagus? Saya mengharapkan diaspora akademik seperti saya dan bahkan jauh lebih hebat dari saya harus mulai melirik potensi mengembangkan teknologinya di Indonesia. Sudah saatnya para diaspora itu bersumbangsi. Indonesia sudah siap, marilah kita sama-sama berbuat sesuatu. Baik, terima kasih. Prof, Terima kasih. Mas Oki, Terima kasih. terima kasih. Pemirsa, demikianlah 1 jam telah berlalu perbincangan kita bersama dengan asisten profesor Nottingham University Bagus Mulyadi dan pengusaha sekaligus seorang lulusan daripada Oxford University, Oki Erlivan. Semoga perbincangan kita tadi dapat menjadi manfaat khususnya bagi terwujudnya ekosistem mobil listrik di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Minggu depan kita akan bertemu dengan seseorang yang terlibat di dalam pembuatan atau perancangan daripada ibu kota baru di Kalimantan. Kita harapkan Anda akan kembali menonton CNBC bersama kami di program Impact. Selamat malam.